mustika yang tidak terlihat di alam nyata, dengan kemampuan tertentu, dengan kemampuan supernatural dan spiritual yang didalami seseorang, akan mampu menembus ke alam gaib. Bagaimana caranya? Bagaimana pemahamannya? Bagaimana analisis yang bisa menjadi kajian? Yuk kita ikuti pembahasan ini dengan awal bukan pengambilan. Awal ada tahu-tahu ada batu, tahu-tahu ada keris. Awal lambat laun mencari. Di sini ada perempuan. Kalau orang Jawa bilang kuntilanak. Oh iya. Kalau orang Jawa. Bisa yang lain nggak ya? Ini kok kuntilanak ini teman sih ya? Iya di sini memang. Jadi ini kan bukan trik, bukan apa. Mudah-mudahan bisa dan tenaga saya mampu. Kamera full aja Om. Ya. Oke, assalamualaikum. Mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat, hidup penuh berkah, insya Allah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menggali pengetahuan terkait dengan fenomena alam di mana kita hidup di dunia ini dihadapkan dengan pengertian yang sangat sempit, khususnya karena seringkali kita dibatasi oleh kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, bahkan kemampuan batin kita memahami makna yang kita jalani, memahami makna yang ada, yang kita lihat, yang kita saksikan. Persoalan yang sering terjadi adalah lebih kepada keterbatasan kita dalam memahami dunia ini, karena sisi lain dunia ini adalah adanya kekuatan gaib. Pemahaman tentang gaib seringkali menjadikan sebuah kajian yang seharusnya menjadi kebutuhan kita, karena bagaimanapun juga kapan saatnya nanti kita akan menjadi gaib. Kita masih fisik ya, nanti kita akan masuk di alam gaib setelah kita secara fisik tiada. Maka untuk kesempatan ini saya akan mencoba mengkaji alam gaib, alam yang tidak terlihat, khususnya terkait dengan pusaka mustika yang tidak terlihat di alam nyata, dengan kemampuan tertentu, dengan kemampuan supernatural dan spiritual yang didalami seseorang, akan mampu menembus ke alam gaib. Bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah pendalaman keilmuan yang terkait dengan yang kita kaji. Kita akan mengkaji mustika, pusaka yang tidak terlihat tapi bisa muncul di alam fisik ini, di alam nyata ini, dari alam gaib menuju ke alam nyata, alam fisik. Bagaimana caranya? Mari kita bahas ini dengan supranatural, praktisi, spiritualis, juru sembuh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan, merealisasikan dari hal-hal yang bersifat gaib menjadi hal yang nyata. Bagaimana caranya? Bagaimana pemahamannya? Bagaimana analisis yang bisa menjadi kajian? Yuk kita ikuti pembahasan ini dengan Nyimas Dewi Mustika. Namanya sudah pas karena beliau Nyimas Dewi Mustika. Dia
seorang yang ahli di bidang mustika. Go. Assalamualaikum. Ini Mas. Saya mau nanya nih, bagaimana sih kisahnya kok bisa memiliki kemampuan penarikan mustika? Seberapa jauh pemahamannya? Tapi pertama, gimana nih? Kan yang saya lihat sudah berpuluh tahun kayaknya. Gimana sejarahnya tuh, dari mana asal-asalnya tuh? Sejarah awal tidak belajar, tidak ada belajar ilmu ataupun tidak punya keturunan dari pihak saya yang menggeluti dunia begini. Tetapi setelah orang tua meninggal, orang tua saya, jadi saya kehilangan setiap hari. Yang ada hanya ingin ikut. Setelah, karena memang mungkin rasa kehilangan, jadi apapun bisa masuk. Setan yang bermain awalnya. Jadi awalnya kesurupan, susah tidur, dihantui, di penglihatan, ada penglihatan terus akhirnya sakit selama 2 tahun. Sakit Secara batin. Jadi tapi fisiknya sehat, cuma terbawa dalam kehidupan gaib, menjauhi yang manusia suka sendiri. Jadi terbawa ke alam sana, tapi fisik tetap sehat. Banyak yang cerita kalau tidak pernah makan gitu. Apa itu salah satu? Tidak makan nasi gitu. Yang berbau beras. Itu bentuk puasa atau seperti apa? Tidak, secara tiba-tiba. Tidak suka nasi. Tidak gitu? Suka beras yang berbahan beras ataupun ketan. Bubur. Apapun yang terbuat dari bahan beras. Menolak. Kalau dipaksakan muntah. Gitu? Muntah. Jadi lebih dari 10 tahun. Berarti kisaran tahun 2011. Awal-awal 2011. Ketika mendengar atau ketika kerasukan itu ada bisikan-bisikan yang untuk melakukan aktivitas tertentu, misalnya puasa atau ritual apa? Tidak ada, hanya bersifat ajakan untuk ikut, untuk menyusul orang tua, untuk jadi secara tidak langsung sakit. Akhirnya kan melihat dunia alam sana, jin-jin tertentu, tidak semua. Ya, ada penampakan sering melihat. Selama bertahun-tahun akhirnya fisik manusianya terganggu kan, karena ketakutan, karena gelisah, karena beban berat. Tetapi didorong semangat ingin seperti lainnya, karena merasa tidak seperti manusia lain, tidak seperti orang lain yang bisa dengan apapun aktivitas sehari-hari, berbaur, akhirnya didorong semangat ingin seperti yang lainnya dan harus bangkit. Akhirnya mencoba penyembuhan dari diri sendiri dengan mendekatkan diri, sholat, berzikir, baca Al-Quran, lebih ke situ terus. Yang negatif hilang dengan sendirinya, tetapi yang sudah melekat, yang sudah dengan bisa mengambil mustika tertentu,
Itu gimana kisahnya kok bisa punya kemampuan mengambil mustika itu? Jadi gimana? tahu-tahu kayak ada awal tidak ada pengambilan. Awal bukan pengambilan. Awal ada tahu-tahu ada batu, tahu-tahu ada keris. Awal Datang di rumah gitu. datang ya lambat laun mencari dengan secara spontan aja, spontan tahu-tahu bisa gitu. Seperti ada yang menuntun. Tapi tetap kita kembalikan ke Allah. Karena apapun benda itu tergantung manusianya. Makanya kita Ya. Kemudian kemampuan menarik mustika, menarik pusaka itu diterapkan dalam pengobatan. ya Maksudnya untuk menarik penyakit, dan ternyata alhamdulillah berapa yang sudah ya. teruji ke sini. Ya alhamdulillah berhasil. Dengan cara seperti menarik Mustika. aura-aura negatif, mustika juga seperti menarik mustika. Oke, Bersifat menolong. jadi lebih pada guru gaib gitu ya. Iya. Ada guru gaib itu seperti apa? Jadi bentuk seperti orang memberikan wejangan atau secara otomatis? Secara otomatis aja. Tidak Masuk. ada berbentuk siapapun. Tapi secara otomatis tangan seperti kayak harus begini gitu aja. Secara otomatis. Tidak ada yang berwujud. Ada nggak bacaan-bacaan ketika narik mustika itu? Ya ada tertentu Oke. bacaan-bacaan kita kan karena selalu diisi dengan zikir, ya ada zikirnya, zikir tertentu lah. Kita yang ringan-ringan aja. Oh ya, alhamdulillah ya. Sebagai hafid, ya, beliau ini kan hafal Al-Quran. Itu saat mana itu? Saat setelah sakit atau sebelum sakit? Setelah. Malah justru waktu Iya, sakit itu. jadi kita jadi semangat ingin sembuh seperti yang lainnya. Allah menunjukkan dengan sholat, dengan kita dengar, kita langsung kayak hafal gitu, menghafal dengan sendirinya, merekam jadi dengan baca terus ya ulang-ulang hafal secara alhamdulillah hafal beberapa surat lah. Sudah 30 juz? Alhamdulillah, tapi ya belum selancar mereka yang sudah yang mendalami. Jadi sakitnya itu saat sudah berkeluarga atau Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga 10 tahun. Sudah punya anak. Anak saya kan yang besar sekarang usia 25, berarti kan ketika 10 tahun lalu anak saya SMA lah. Yang paling besar SMA. Dan suami mendukung ya, suami ketika memperdalam bacaan-bacaan. Iya, terus mengarahkan beralih ke situ, kembali ke Allah, mengarahkannya ke situ. Karena memang tidak ada baiknya waktu itu, awal-awal tidak ada bagusnya. Jadi mudah terbawa siapapun mereka yang mengajar. Tapi pernah berguru? Tidak pernah. Nggak pernah berguru ya secara khusus? Tidak pernah. Orang nggak pernah ya, Nggak tapi pernah. guru gaib Arahan aja, banyak arahan. Ya, masukan-masukan yang negatif, yang positif tetap diterima. Karena memang awam, tidak tahu apa-apa. Oke, saudara-saudara, saudaraku, kaitannya dengan keilmuan seringkali kita dibingungkan dengan pemahaman di masyarakat bahwa kita harus berguru kepada seorang yang layak untuk jadikan guru. Tapi ada juga ternyata yang belajar tanpa guru, kayak semacam karunia dari Allah, datangnya secara tiba-tiba sebagai cobaan, kemudian dari cobaan itu berkembang menjadi sebuah karunia. Karena dari cobaan itu alhamdulillah
diuji kesabarannya, kemudian lebih mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah, sholat, puasa, mengaji, membaca Al-Quran, menghafal, bahkan sampai tingkat kesadaran datangnya karunia kemampuan menyembuhkan yang berangkat dari kemampuan menarik mustika. Ini Nyimas punya keahlian yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali mengikuti beliau, bagaimana dengan mudahnya dia menarik mustika dari alam gaib ke alam nyata dengan doa-doa tentunya, dengan jurus tentunya. Tapi kapan saatnya nanti kita akan kaji lebih dalam. Tapi yang penting, ayo kita buktikan bagaimana energi ilahiyah mampu menarik kekuatan energi di alam gaib untuk datang ke alam nyata. Tujuannya adalah untuk proses pengkajian bahwa kemampuan itu bukan semata-mata untuk narikin mustika, tidak semata-mata itu. Tapi terapannya dalam pengobatan adalah untuk menarik penyakit. Mungkin ada pasangan, mungkin ada kiriman yang dengan kemampuan spiritual tersebut insya Allah dapat menarik penyakit itu dan insya Allah tersembuhkan juga. Yuk kita lanjutkan dengan bagaimana sih terapannya. Kita tidak menggunakan apapun ya, ini lebih kepada kajian. Saya juga ingin membuktikan karena di lapangan tuh seringkali terjadi trik-trik ya, trik-trik dan sebagainya. Dan ini saya mencoba untuk dengan teliti, mencoba dengan jernih pikiran. Kita tidak menggunakan apapun, tidak menggunakan media apapun, tapi hanya menggunakan energi dari Nyimas ini. Kita akan buktikan seberapa besarkah, terus seperti apakah prosesnya, dan kemudian kita akan nanti bisa pelajari lebih dalam bagaimana nilai-nilai spiritual, bagaimana nilai-nilai keimanan dan ketakwaan mampu diterjemahkan dalam bentuk fisik, energi yang dimilikinya untuk kebutuhan saling membantu. Dalam hal ini adalah untuk pengobatan. Jadi ini sebagai pembuktian energi saja, pembuktian bahwa dengan kekuatan energi dari alam gaib bisa datang ke alam nyata. Bagaimana pembuktiannya? Mari kita lihat Nyimas dalam proses penarikan mustika. Oke, sebelumnya apa perlu dideteksi dulu atau sebenarnya mustika itu ada di mana-mana? Tidak ya? Tidak di setiap tempat ada. Lebih ke tempat-tempat tertentu yang memang digunakan untuk rumah jin atau apa. Jadi memang ini pohon kan pohon randu ya. Pohon ini randu. Kan jin suka. Jadi memang ya mungkin di sini dicoba. Jadi sebenarnya mustika itu energinya adalah energi jin ya? Ya. Energi jin ini. Jadi jin bisa menempat di benda apapun selagi yang dia mau. Batu biasa pun bisa. Tapi kan kalau memang
mustika yang bisa diambil, divisualkan, berarti memang ya ada Itu jin. mustika itu sebenarnya dari alam nyata dibawa Ya, ke alam gaib, Iya. atau setelah jin masuk di alam masuk di mustika itu terus menjadi gaib. Atau jadi seperti mustika itu tidak ada ya, tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada. Dari tidak ada, entah dulu apa? kita saya tidak tahu, tapi ini tidak ada, tidak ada. Tapi kita jadi menarik energi yang ada di mustika itu. Kalau memang ada penghuninya bisa divisualkan. Nantinya kalau sudah divisualkan pergi atau tidak itu bisa diselaraskan nanti. Jadi jin yang ada di Mustika itu. di mustika itu bisa diselaraskan Ya, atau bisa dibersihkan, dibuang. bisa. Tinggal mustikanya aja. Tinggal mustikanya aja. Ketika jinnya jin yang jahat, itu pasti akan berefek pada perilaku Iya, pemakainya. perilaku. Tapi kalau jin yang ada di mustika itu jin muslim, jin baik, bisa sebaliknya, jadi membantu, bisa membantu seperti itu. Tergantung manusianya juga, karena semua itu kan kita serahkan sama Allah. Ya, tapi Segala sesuatu ada manfaat. betul. Tapi dalam hal ini kan kita akan mencoba mengkaji Iya. sebenarnya seperti apakah fungsinya, sebenarnya seperti apakah manfaatnya, atau jangan-jangan sebenarnya ini adalah jebakan-jebakan dari jin, kan gitu. Ya, bisa jadi, bisa Kan bisa jadi. begitu kan ya? Bisa. Tapi kita belum sampai ke sana, kita akan coba saja bagaimana menggunakan energi spiritual yang dimiliki Nyimas untuk menarik mustika yang dari tidak ada menjadi ada. Oke, mari kita lihat seperti apa prosesnya. Kalau boleh, mungkin sedikit doanya tetap dengan konsep Islami gitu. Dengan bacaan Bismillah, gitu. Bismillah, tetap. Kita mohon pada Allah gitu. Iya, perlindungan. Hmm. Karena kita tidak tahu siapa yang kita kan tidak tahu yang tidak nampak. Ya, ya. Jadi tetap perlindungan hanya Allah. Oke. Mari kita lihat. Oh, sebelumnya boleh tanya. Istilah dalam supranatural itu kan ada tuh namanya terawangan gitu ya. Dilihat dulu atau bisa dijelaskan nggak? Ya. Yang ada itu apa di sini? Di sini ada jin, kan bisa berubah-ubah. Di sini ada perempuan. Kalau orang Jawa bilang kuntilanak. Oh iya. Kalau orang Jawa. Bisa yang lain nggak ya? Ini kok kuntilanak ini nemen sih ya? Iya, di sini memang. Jadi Kuntilanak Ya. itu bertempat di mustika itu. di pohon. Oh, di ini. pohon ini. Kalau yang mustikanya? Mustikanya kan banyak kita lebih banyak jin daripada kita kan. Iya, iya. Jadi kan pasti ada lah. Ada di sekitar sini juga banyak Oh, gitu. jin. Tapi bukan. Bukan. Jadi Oh, iya. ini kan yang ada aja, yang saya lihat, Oh, oh. yang saya rasakan, Kuntilanak, bro. yang dirasakan. Jadi kita narik mustika, kita minta yang positif aja. Yang positif ya. Iya. Jangan kuntilanak tarik dong. Jangan. Bahaya. Ya. Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan narik kuntilanak karena di sini banyak jin Iya, dan ada jin yang baik, jin yang buruk, yang jelek. pasti. Ambillah yang baik saja lah, karena nanti mustika ini bentuknya apa bentuknya? Mustika batu atau keris atau apa? Kita akan hadiahkan, dan saya ingin mengajak beberapa orang yang ingin mengkaji lebih mendalam untuk membuktikan kebenaran sebuah kekuatan supranatural, kekuatan spiritual yang diterapkan dalam praktek pelaksanaan penarikan ini. Tentu saja bukan hanya semata-mata narik, tapi berharap siapa yang bisa narik akan memiliki kemampuan menarik penyakit, membersihkan penyakit untuk jadi sebagai apa ya, membantu orang yang sakit. Itu ya. Jadi kapan saatnya nanti kita akan buktikan bahwa ini bukan trik, Rekayasa. bukan rekayasa, tapi asli
karena saya juga berusaha untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kekuatan yang ada di Nyimas ini supaya bisa bermanfaat, tidak salah jalan, karena beliau juga punya banyak pasien ya. Diharapkan nanti bisa lebih banyak lah belajar. Kaitannya tentu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai nih kita belajar ini menjadi terjerumus, nggak boleh. Jadi kalau kita belajar ini justru menambah keyakinan bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan segala sesuatu bisa dikaruniakan pada orang yang berkehendak untuk memperdalam ilmu spiritual. Yuk kita langsung saja deh. Oke. Jadi ini kan bukan trik, bukan apa, mudah-mudahan bisa dan tenaga saya mampu. Jadi kalau tidak, saya tidak bisa menebak apa yang akan saya dapat ataupun tidak dapat, kan tidak tahu. Mudah-mudahan saja Ya. Allah ridho. Kamera full aja Om. Ya. Dari sisi Mas, nggak terlihat. Harusnya ada ya. Sudah jatuh. Udah, harusnya. Oke. Deteksi. Deteksi lebih tajam, lebih arah. Wah, subhanallah, taruh dulu. Ini bener gak nih? Ini. Iya. Eh? Ini. Oh. Ini. Ya Allah Gusti subhanallah. Ya. Langsung dua ya? Apa ada lagi? Kayaknya masih ada energi. Coba. Baterai. Apa siang-siang kok mesti di baterai? Kayaknya Sana. masih ada. Bisa lihat ini. Kayaknya masih. Bisa langsung dua ya? Masih. Energinya masih anu banget. Masih. Mana nih? Oke. Ini. Hmm. Ini. Ini. Hmm. Masih ada energi. Oke. Aduh. Mana? Ini nih. Itu. Ini ada Iya, lagi nih. kan? Subhanallah, ini ada lagi. 4 saudara. Ada lagi nggak? Kayaknya tidak ada. Ya, saudara. Itu apa itu? Mana? Yang kuning. Ini. Bukan Bulannya. ini. Ini di sini nih. Ini. Iya, itu apa? Bukan. Bukan ya. Oh, Oke. Ini sekali narik dapat 4. Sehat ya, nggak apa-apa ya? Oke ya. Memang. Oh, banyak bener-bener. Oke Om, sini Om. Kita ini ada 4 mustika dalam sekali tarikan. Luar biasa ini. Alhamdulillah.
4 mustika ini, subhanallah. Ini mustika apa aja ini ya? Oke, nanti kita akan komunikasikan lebih dalam. Apa sih arti ini semua? Apa sih khasiat, manfaat yang bisa kita pelajari dan kita buktikan seperti apa, bagaimana caranya ya. Oke, demikian saudara. Kita telah ya, kita ini berempat, memang tidak ada orang lain, tapi saya posisinya sebagai orang yang ingin tahu kebenaran. Ini bukan rekayasa, karena ini juga saya sudah, kalau tidak salah itu lebih dari 10 kali sama beliau ini untuk mencoba narik mustika di siang hari, ini bukan malam hari. Yuk, siapa yang mau bergabung, untuk kapan saatnya kita bisa bersama-sama membuktikan bukan masalah benar tidaknya, tapi bagaimana energi yang dimiliki Nyimas ini dimanfaatkan dalam terapannya untuk menarik mustika. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lain dari yang telah kita lihat adalah apa aja nih ya. Subhanallah, ini ada gambar apa ini? Apa gambar apa dong? Gambar naga, ular apa? Gambar naga ya? Iya. Oke. Kita tidak boleh percaya begitu saja terhadap permainan yang dimainkan oleh para jin. Itu yang pertama, karena bisa berbahaya sekali. Bagaimana kita memperlakukan mustika-mustika ini juga penting. Bagaimana kita harus melihat ini sebagai sebuah fenomena alam yang tidak menjerumuskan, karena itu semua tergantung dari kemampuan kita dalam menganalisa, kemampuan kita dalam berpikir, kemampuan kita dalam mengkaji ini semua. Kapan saatnya kita akan bahas lagi. Demikian, semoga ini bermanfaat dan menjadikannya sebuah pemahaman baru bagi yang belum mengenal, dan menjadikan sebuah tambahnya keyakinan bagi yang sedang mendalami bahwa hidup harus banyak belajar. Hidup tidak boleh statis. Otak kita jangan dibiarkan diam, tidak berpikir. Mari kita senantiasa berpikir, menganalisa untuk mencari banyak hal, pemahaman, pengetahuan, dan tentu yang terkait dengan bagaimana sih kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Matur nuwun, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Suwun.